Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatur Rohimah, salah satu dosen Prodi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Situbondo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDDUK-TPT di bidang pengajaran. Di Prodi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Situbondo, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satu di antaranya adalah Asuhan Kebidanan pada Persalinan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan ini memiliki bobot 7 SKS yang terbagi menjadi 4 SKS teori dan 3 SKS praktek yang diajarkan secara bertim. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti kebidanan yang mengajarkan mahasiswa memahami konsep dasar persalinan, mempraktikkan asuhan pertolongan persalinan normal dan asuhan bayi baru lahir dengan memperhatikan asuhan sayang ibu serta SOP dan kode etik bidan. Pada mata kuliah ini juga mengajarkan mahasiswa bagaimana peran bidan melakukan pemberdayaan pada ibu dan keluarga dalam mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan ibu bersalin secara holistik melalui promosi dan advokasi, melakukan deteksi dini dan pertolongan persalinan dengan penyulit, memahami persalinan dengan kondisi kompleks, melakukan komunikasi secara efektif, serta melakukan pencatatan dan pendokumentasian dalam asuhan kebidanan persalinan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 5 aspek sikap, 3 aspek pengetahuan, 3 aspek keterampilan umum, 4 aspek keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdapat 14 capaian sebagaimana yang tertera dalam RPS. Untuk capaian pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar asuhan dalam pendekatan persalinan normal. Bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan pada mata kuliah ini yaitu dengan lektur, tutorial, dan praktek laboratorium dengan beberapa metode pembelajaran yaitu small group discussion, discovery learning, role play dan simulation, demonstrasi, dan bedset teaching. Sistem penilaian pada mata kuliah ini diambil dari beberapa penilaian, diantaranya adalah pertama UTS sebanyak 15%, UAS 30%, tugas atau kuis 20%, praktik 25%, dan kehadiran 10%. Teknik pembelajaran yang digunakan pada topik mata kuliah ini dengan teknik DEI, di mana delivery bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, baik secara offline maupun online. Kemudian interaction, bagaimana atau kapan melakukan interaksi dengan mahasiswa, dan assessment, bagaimana cara melakukan penilaian pada mahasiswa. Berikut cuplikan video pembelajaran saya tentang konsep dasar persalinan secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Berarti pada sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada siang hari ini kita terkait dengan topik pembahasan mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan. Kira-kira yang kalian ketahui, persalinan itu apa? Pengeluaran bayi. Oke, yang lain? Pengeluaran plasenta. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Proses pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan. Jadi persalinan itu tidak hanya proses mengeluarkan bayi saja atau janin, tapi apa? Plasenta. Kemudian apa lagi? Selaput. Kalau ini semua kita simpulkan, ini apa? Janin, selaput ketuban, plasenta, ini apa? Bagian dari apa?
hasil konsepsi. Iya. Jadi proses pengeluaran hasil konsepsi. Ya. Jadi itu harus, Bu, kenapa selaput? Iya, karena selaput ketuban itu bagian juga dari hasil konsepsi. Kalau bahkan selaput ketuban tertinggal aja sedikit, menjadikan bahaya pada ibu. Ya. Jadi definisi persalinan ya tadi sudah disebutkan temannya, sudah dilengkapin mulai dari janinnya, kemudian plasentanya, kemudian apa? Selaput ketuban. Jadi semua itu adalah bagian dari hasil konsepsi. Itu harus lahir, itu merupakan, itu definisinya dari apa tadi? Persalinan. Karena ini ada hubungannya dengan tahapan persalinan nanti. Ya, tadi sudah kita bahas terkait dengan teori prostaglandin, ya kan? Teori apa lagi? Oksitosin, teori plasenta, ya kan? Di situ berarti ada peran hormon juga, ada peran dari plasenta yang usia sudah tua, ya akan mengalami ekskemia pada pembuluh darah sehingga apa? Terjadi penurunan suplai darah yang menyebabkan plasenta itu akan nekrosis atau terlepas, ya. Terus jadi pada proses persalinan itu adalah sebuah ekosistem. Kenapa saya bilang ekosistem? Karena ini saling berkaitan. Proses itu tidak akan lancar, akan menghadapi penyulit jika 5 faktor ini diabaikan. Apa saja itu? Power. Apa power? Kekuatan ibu, di mana itu dari kontraksi dan kekuatan ibu itu sendiri, tenaga ibunya. Kemudian ada passage, yaitu struktur pelvis dan jalan lahir. Yang ketiga ada passenger, yaitu janin, plasenta, dan presentasi. Jadi komponen semua yang terkait dalam janin. Ya janin, plasentanya, ya kemudian apa? Presentasinya bagaimana, posisinya janin seperti apa. Kemudian ada psikis. Nah, psikis itu juga harus kita perhatikan di sini. Makanya asuhan kita itu bukan lagi asuhan hanya pada fisik ya, akan tetapi apa? Secara holistik. Harus memperhatikan semua aspek. Karena apa? Karena dalam penelitian ini sudah terbukti bahwa psikis itu bisa ya menyumbang 38% dalam kelancaran proses persalinan. Kalau ibunya senang, ya ibunya enjoy, ya tidak cemas, tidak takut, ini akan bisa mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuh ibu sehingga bisa meningkatkan hormon persalinan, oksitosin. Kenapa? Kita juga menjadi faktor ya yang bisa menyebabkan atau yang bisa mempengaruhi proses persalinan itu lancar tidaknya atau mengalami penyulit atau tidaknya. Itu kenapa kok kita menjadi salah satu faktornya. Berarti kita ini penyumbang, iya kan? Kenapa? Kira-kira? Mungkin untuk mencegah terjadinya trauma pasca persalinan pada ibu hamil. Yang lain? Coba di logika. Oke. Mencegah kematian. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita nggak tahu cara menolong, cara mendampingi ibu bersalin yang sedang bersalin, terus apa yang mau kita edukasikan? Terus misalkan belum waktunya pembukaan lengkap, ya karena kita nggak, ketidaktahuan kita, ketidakkompetenan si penolong, pada akhirnya belum pembukaan lengkap sudah dipimpin mengejan. Akhirnya apa? Terjadi pembengkakan pada jalan lahir sehingga menyebabkan ibunya mengalami penyulit dalam persalinan. Yaitu apa? Kala 2 akan lama. Ibunya kelelahan. Sudah nanti pada seharusnya ibunya sudah harus mengejan, tapi ibunya sudah lelah. Dan proses kala 2-nya itu pasti akan lama. Kenapa? Karena jalan lahirnya sudah bengkak. Jadi makanya kita juga harus pinter, harus tahu teorinya, harus tahu kapan kita harus menolong, ya. Kapan kita harus memimpin ibu untuk mengejan. Itu skill, ya, skill kita, kompetensi kita. Makanya kita juga dituntut untuk kompeten. Sudah saya jelaskan bahwa power itu
munculnya dari apa? Kontraksi dan tenaga Ibu. Kenapa kontraksi? Karena kontraksi ini atau his ya, dengan adanya his ini bisa menyebabkan pembukaan serviks. His atau kontraksi ini fungsinya bisa menyebabkan pembukaan serviks. Ya, tadi kita sudah bahas terkait dengan tanda-tanda persalinan. Ya, nah di sana. Kemudian dengan adanya his itu akan menyebabkan adanya dorongan apa? Janin itu turun ke bawah. Karena yang mengalami his itu apa? Otot perut. Jadi saat mengalami kontraksi itu, dia akan mendorong janin turun ke bawah. Yang kedua ya ini passage, yaitu lapisan dan hambatan jaringan lunak di mana pada jalan lahir. Jalan lahir itu harus normal, artinya tidak ada kelainan apapun. Ya, contohnya apa? Mungkin ada miom. Nah, kalau ada miom gimana bisa proses berjalan normal? Ya. Jadi pasti ada penyulit nantinya pada saat kala 2 ya. Kemudian apa? Ada kista misalkan. Atau ada kelainan panggul. Nah, ini. Jalan lahir tidak hanya pada jalan vagina, kemudian apa tadi adanya kelainan-kelainan tidak hanya itu, tapi apa juga? Dasar panggul. Ya. Anatomi panggulnya bagaimana? Kalau panggulnya perempuan umumnya apa? Genekoid. Ya. Itu bentuk panggul yang proporsional dengan apa? Kepala janin. Nah, di sini kalau bentuknya pria, dia lebih seperti love ya. Jadi di sini dia agak menonjol ke dalam promontoriumnya. Sehingga daerah pintu atas panggul dia lebih sempit. Otot perineum ini. Otot perineum, otot dasar panggul, otot perineum itu juga memberikan kontribusi pada saat proses persalinan, mengalami proses persalinan. Kenapa? Kalau otot panggulnya ini, otot dasar panggulnya itu kaku, itu akan susah. Turunnya bayi atau proses pengeluaran bayi itu akanlah lama. Atau apa? Ibu mengalami robekan jalan lahir. Makanya ini diperlukan ya bagaimana untuk bisa biar otot panggul ini atau dasar panggul otot perineum ini menjadi elastis. Apa yang diperlukan? Senam. Butuh latihan. Otot ini ya akan terbentuk jika kita sering melakukan latihan. Itu yang dibutuhkan. Jadi bukan ibu hamil jangan enak-enakan. Jangan mager. Justru diperlukan apa? Banyak gerak latihan, terutama otot untuk latihan yang berfungsi pada otot panggul. Pada saat ibunya ngejennya pas kuat, pas difulkan ngejennya, ya kepala langsung keluar dan itu bisa merobek perineum sampai pada anus. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kalau dia elastis, ya dengan begitu itu akan membuka sedikit demi sedikit. Otot itu akan melebar sedikit demi sedikit. Selanjutnya, passenger. Passenger ini adalah janin. Ya. Janin termasuk juga bagaimana posisinya, bagaimana presentasinya. Kita lihat, umumnya atau normalnya, janin itu seperti ini kan? Ya. Kenapa? Karena proporsional ya bentuk kepala janin dengan panggul ibu. Ini akan mempermudah pengeluaran janin. Tapi kalau posisinya nggak normal seperti ini, nggak sesuai dengan sumbu ibu, kira-kira bayinya akan turun ke bawah nggak? Ya. Bisa dibayangkan ya? Jadi pasti kalau sudah posisinya nggak normal ya, bagian kepalanya nggak di bawah, istilahnya kalau bukan kepala yang di bawah, misalkan bokong,
Nah, sungsang itu akan susah, sulit bayinya untuk keluar. Pasti dia akan mengalami kala dua lama, ya, bayinya gak lahir-lahir. Nah, kemudian apa? Posisi presentasi tadi ya, kepala atau bokong atau dia letaknya melintang atau presentasi kepala atau bokong. Nah, bokong pun itu juga khawatir. Artinya waspada. Kenapa? Karena bagian terbesar janin belum keluar. Bokong dia lebih kecil diameternya. Memang mudah awalnya. Tapi pada saat pengeluaran kepala atau bahu, dia bisa macet. Bayinya, besarnya bayi ya sesuai enggak dengan rongga panggul ibu atau pintu atas, intinya pada rongga ya. Jadi beratnya janin itu juga menentukan janin itu bisa lahir normal, lahir lancar atau tidak. Ibu mengalami penyulit atau enggak. Dari juga berat badannya. Kalau janinnya beratnya berkisar antara 2.500 sampai 4.000 masih dimungkinkan untuk persalinan normal. Kalau sudah lebih dari 400 ya beratnya ini sudah besar, diameternya sudah lebih besar dengan ukuran panggul. Sehingga apa? Bisa terjadi distosia bahu, kemudian ruptur perineum, ya. Kemudian persalinannya menjadi lama. Kalau dia kepala, tapi kepalanya tidak presentasinya bukan ubun-ubun kecil. Kalau presentasinya ubun-ubun besar, dia akan gini kan? Sehingga yang ter-VT atau terkaji oleh penolong itu adalah ubun-ubun besar. Berarti posisi kepala ini bukan fleksi, tapi defleksi. Itu juga akan mempersulit proses pengeluaran. Posisi atau denominator, jadi posisinya bayi di dalam, walaupun dia presentasinya kepala, tapi kalau posisinya dia itu kayak gini, defleksi, akhirnya muka presentasinya ya itu juga akan mengalami penyulit. Makanya di awal sudah mulai masuk mungkin tafsiran persalinan itu kita sudah harus edukasi pada ibu. Biar apa? Dia siap menghadapi proses itu. Tahapannya, terus tanda-tandanya bagaimana, kita harus sudah kasih tahu. Jadi ibunya itu kok semakin hari kok semakin ya Bu, kontraksinya kok lebih sering. Ini nggak apa-apa Bu Bidan. Nah, kalau dia tahu, dia nggak akan cemas. Persiapan kita ya, karena kita yang menolong ya, kita yang mendampingi, kita juga harus bisa mempersiapkan hal itu jauh-jauh hari sebelum masuk proses persalinan. Nah, kenapa psikologis ini menjadi faktor atau menjadi sumber yang bisa mempengaruhi proses persalinan itu tidak lancar? Kenapa? Ayo, ada yang mencoba menjawab. Ketika ibu merasa cemas atau psikologinya terganggu, maka di sana hormon oksitosinnya berkurang atau menurun sehingga kontraksi tidak ada. Oke, bagus ya. Jadi pada saat kita itu cemas, kita aja yang cemas, yang bukan orang bersalin ya, kita aja itu bisa ada hormon, kalau kita cemas itu hormon katekolamin itu akan muncul. Nah, itu akan menekan hormon bahagia atau hormon yang dinamakan oksitosin itu akan turun. Itu akan dihambat sehingga efektivitas kontraksi ya ini akan mengalami penurunan nih ya. Nah, kalau sudah kontraksinya itu menurun, tadi apa fungsinya? Kontraksi mendorong. Iya. Lah kalau kontraksinya aja nggak ada, dia bisa turun nggak bayi? Ya. Pada akhirnya proses persalinan itu akanlah lama. Yang seharusnya kala 1 itu 8 jam atau 7 sampai 8 jam, dia bisa lebih 12 jam, 14 jam, bahkan ada 24 jam ada. Nah, di sini ya kita harus berpikir bagaimana kalau kontraksi itu mulai
menurun. Bagaimana supaya hormon tadi ya, hormon yang berperan dalam proses persalinan ini tetap konsisten, justru harus naik ya. Gimana caranya kira-kira? Ada yang tahu? Meningkatkan hormon oksitosin. Meningkatkan hormon oksitosin dengan apa kira-kira? Memberi dukungan ke ibu. Memberikan dukungan ke ibu, terus apa lagi? Memberikan rasa nyaman. Iya. Saya Bu, Iya, silakan. ketika hormon bahagia seperti hormon adrenalin, agar ibu tidak cemas, maka hormon oksitosin akan datang dan memicu terjadinya kontraksi pada ibu hamil. Iya, bagus. Jadi yang harus kita picu adalah hormon oksitosin. Jangan sampai itu hormon oksitosinnya turun. Gimana caranya? Memberikan pijatan pada ibu. Oke, bagus. Yang lain? Berikan asuhan kebidanan komplementer. Komplementernya apa ini? Aromaterapi, boleh. Kenapa? Kenapa harus aromaterapi? Karena dengan aromaterapi ibu merasa lebih rileks. Iya betul. Dengan aromaterapi itu, dia bisa mempengaruhi apa? Pikiran. Ya, pusat pikiran ibu menjadi tenang. Ya, ini salah satu posisi. Ya, kita di sini kita singgung sedikit ya terkait posisi persalinan. Kebanyakan yang kalian tahu posisi ibu bersalin itu seperti apa? Litotomi. Litotomi itu setengah duduk, ya. Kakinya napak di atas lantai atau di atas tempat tidur, ya kan? Artinya bukan diangkat kakinya. Nah, kalau seperti itu, ya, berarti posisi kita kalau setengah duduk kan ya, ini akan tertekan. Ini apa namanya? Koksikis. Tulang ekor, koksikis. Nah ini loh, ada fungsinya ini sebenarnya. Dia bisa bergerak sebenarnya seperti ini ada fungsinya. Kalau pas posisinya itu seperti ini, lihat ya, ini antara, ini batas pintu bawah panggul. Kalau ini tertekan, dia nggak bisa membantu memperluas jalan lahir pintu bawah panggul. Nah pada akhirnya apa? Ibunya ngejen, tapi ini ada halangan. Nah ini sempit, diameter kepala dengan ini tidak proporsional. Jadi apa sebenarnya posisi yang lebih efektif? Miring. Dalam memberikan asuhan, fokusnya harus ke ibu, ke perempuan. Itu filosofi kita. Fokusnya bukan bidan. Jadi bagaimana nyamannya pasien, kita harus ikutin, tapi harus kita kasih edukasi juga. Ya. Jadi ini tadi ya, kita juga harus tahu bagaimana posisi-posisi yang bisa menguntungkan bagi ibu untuk mempercepat proses persalinan. Jadi bisa jongkok ya, bisa apa tadi? Litotomi dia akan tertekan, enggak bisa. Koksikisnya akan tertekan. Nah, kalau tertekan dia akan nggak bisa membantu melebar pintu bawah panggul tadi. Oke, dari sini bisa dipahami ya? Bisa. Jadi faktor-faktor tadi itu ya harus bisa berinteraksi dengan baik supaya apa? Proses persalinan itu lancar, aman, dan nyaman. Oke, kalau gitu dari sini ada pertanyaan? Silakan. Dari definisi persalinan tadi, bahwa persalinan itu kan merupakan proses pengeluaran bayi cukup bulan. Nah, gimana Bu kalau seumpama bayi tersebut lahir tidak cukup bulan atau prematur? Apakah tetap dikatakan persalinan atau tidak? Oke. Dengar ya yang lain ya? Ya. Oke, ada yang bisa bantu jawab sebelum saya? Oke, silakan. Termasuk dalam proses persalinan, tapi tidak normal karena masih cukup bulan, masih belum cukup bulan. Oke. Tapi perlu diingat ya, proses persalinan itu tidak hanya bayi saja, tapi semua hasil konsepsi. Kalau dia tidak sesuai bulannya Bu, berarti dia bulannya lebih atau
kurang. Kalau kurang berarti dia persalinan dengan kurang bulan atau prematur. Berarti di situ ada penyulit nantinya. Gitu. Tetap dikatakan persalinan, ya. Gitu ya. Oke, ada lagi. Saya Ibu, Ya, silakan. semisal ya Ibu, ada ibu yang mau melakukan persalinan. Ternyata panggul si ibu ini sempit. Nah, sedangkan kalau panggul sempit itu lebih baik dilakukan sesar. Bidan akan melakukan rujukan, namun si ibu tidak mau untuk dirujuk. Ibu tetap memaksa untuk dilakukan persalinan normal di bidan tersebut. Dan bidan menghargai pilihan ibu. Kira-kira komplikasi apa yang sering terjadi pada ibu panggul sempit namun tetap memaksa untuk dilakukan persalinan normal? Oke. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan. dari pertanyaannya Nurul Fadila, komplikasi yang terjadi akibat ibu menolak untuk dilakukan sesar dikarenakan panggulnya sempit dan ukuran janinnya besar, itu ada komplikasi ruptur perineum atau robekan jalan lahir. Tetapi kembali lagi ke hak-hak pasien, di mana hak pasien menghargai keputusan pasien ini atau disebut dengan autonomi, dengan mengedukasi kepada ibu apa penyebab dari panggul yang sempit dan bayinya janinnya besar, yaitu robekan jalan lahir. Perlu diedukasi lagi agar ibu lebih memahami apa penyebab dari panggul sempit tersebut. Oke, bagus. Ya, jadi apa sih dampak ya jika itu dipaksakan ya, sudah panggul sempit, tidak mau dirujuk ya, pengennya normal. Kira-kira apa sih dampaknya? Nah, kalau sudah diketahui ya, sudah dipastikan bayinya itu besar, tidak sesuai dengan luasnya panggul, kira-kira logikanya bisa enggak itu dipaksakan? Luasnya wadahnya kecil, ya, isinya besar. Kalau dipaksakan bisa keluar enggak? Bisa. Justru komplikasinya adalah apa? Gawat janin. Kalau bisa dipaksakan seperti itu. Masih untung kalau misalkan ternyata bayinya memang nggak terlalu besar, ya. Tapi karena dipaksakan pada akhirnya apa? Robekan jalan lahir yang menyebabkan komplikasi perdarahan. Itu pasti, ya. Seperti itu. Nah, di sini perlu ada yang kita perhatikan, ya. Bagaimana pasien supaya dia mengikuti saran kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau misalkan pasiennya tidak mau dirujuk, sudah dapat edukasi belum? Pasiennya sudah dapat penjelasan belum dampak dari apa yang bisa terjadi kalau itu dipaksakan? Ya, itu harus kita jelaskan pada pasien. Dia mau tidak menanggung itu, komplikasi itu? Pasti tidak mau. Dengan begitu apa? Dia akan bisa memahami. Jadi kalau pasien paham, ya, paham dengan kondisi dirinya, dia pasti akan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Tentunya ya, edukasi itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa tidak hanya pada si ibu, tapi juga pada keluarga. Ya, begitu ya? Ya. Oke, kalau misalkan ini sudah cukup ya, karena waktunya sudah habis, sudah sesuai jamnya, maka pertemuan ini saya akhiri. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan video pengajaran asuhan kebidanan pada persalinan. Akhir kata saya sampaikan terima kasih pada seluruh pihak. Semoga dampak dari PDD UKT PT ini terasa nyata, baik di kelas, di institusi maupun masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.